supaya siapapun yang ingin maju nantinya itu benar-benar mau memperhatikan di sini. Betul, gitu ya. Mas. Itu harus berani bersuara. Makanya saya bilang bersyukur Madrim ada di sini. Iyalah. Kalau bisa jangan kelamaan lah di tempatnya Mas Madrim yang masih single ya. Kalau bisa. Kenapa itu? Pak Wani sudah punya pondok sendiri, segera tinggal di sini lebih nyaman. Aduh, gitu ya. Ini aku kenal lagi ini sudah. Oke, ya kita mau ke rumah Bapak Sudawani ya kawan-kawan. Mau melihat Pak Sudawani di sana sedang apa dan kegiatannya hari ini apa, nanti kita akan liput kembali beliau ya kawan-kawan. Nah, bentar lagi kita sampai di rumah Pak Sudawani. Ini kenapa sih motornya itu? Bongko. Ya, ini kita sudah sampai di rumahnya Pak, depan rumahnya Pak Sudawani ya kawan-kawan. Jadi kita akan ke sana. Oh, ternyata ada tamu kawan-kawan. Namanya beliau menitipkan amanah berupa uang dan beras nih Pak ya, untuk Pak Sujiwani. Ini alhamdulillah ini uangnya Pak, uang sebesar 200.000 dari hamba Allah untuk Bapak. Di sini terserah mau dibuat apa, intinya sudah saya serahkan ke Pak Sujiwani. Dan berupa beras itu 10 kilo udah saya serahkan ke Pak Sujiwani untuk keluarga semua. Dan saya ucapannya gimana Pak? Berterima kasih sudah dibantu ya. Uang sebesar 200.000 dan beras untuk kebutuhan kita sehari-hari sekeluarga. Dan kita nggak bisa membalas apa-apa, bisanya cuma mendoakan beliau sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Ya, tentu kita juga terbuka buat sobat survivor semua yang ingin mendukung gitu. Kita mungkin punya keterbatasan juga, mengingat sekalipun juga mungkin dari konten saya juga itu juga penontonnya ya nggak seperti artis-artis ya yang bisa sampai ratusan ribu gitu. Jadi dari pendapatan yang kita dapatkan itu gimana caranya kita bisa maksimalkan untuk juga mendukung narasumber kita gitu. Betul sekali. Dan tentu tidak berhenti sampai di sini, ke depan akan terus kita perhatikan mulai dari bibit tanamannya. Syukur-syukur nanti Pak Madrim juga bersamaan dengan Pak Madrim tanamnya gitu ya. Insya Allah. Gitu, jadi ada tanaman padinya gitu kan. Lahan orang diliput tapi gimana gitu ya. Saya sering liput lahan orang tapi lahan sendiri bongkar. Nah, itu ya. Bukan saya yang ngomong loh ya. Iya. Jadi maksudnya sama-sama bisa saling mendukung gitu. Dan saya sekali lagi ini bisa menginspirasi buat kita semuanya bahwa ternyata selain warga transmigrasi ada yang nekat merantau dan berjuang tentu untuk juga mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Utara seperti itu. Dan tentunya hingga saat ini untuk diketahui Bulungan sendiri itu belum bisa hasil dari petani itu belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Bulungan secara keseluruhan. Artinya kita masih harus terus drop beras dari Jawa, dari Sulawesi untuk kebutuhan pangan di Bulungan. Sementara kita ketahui lahan di Bulungan ini luas, tapi punya tantangan geografis sendiri yang kebetulan kalau kita liput dari udara tadi, itu dari sini kira-kira cuma 100 meter sudah sampai di sungai besar gitu atau sungai alam. Artinya potensi banjir pasang itu sangat tinggi sekali. Bersyukur ini dalam waktu dekat juga akan ada tanggul blok yang akan dikerjakan oleh pemerintah, mungkin setelah yang ada di SP10 kayaknya. Setelah SP10 akan ke sini untuk pengerjaannya gitu. Dan juga
jalan juga ada salah satu tokoh masyarakat juga. Ini mungkin saya sebut di sini ada Pak Ase juga yang punya kerinduan untuk juga nanti memperbaiki jalan gitu di sini. Jadi doakan saja alatnya bisa segera menyelesaikan proyek-proyek di beberapa titik supaya nanti bisa segera masuk di perbaikan jalan di sini. Amin. Amin. Tinggal pilih aja, ada bulldozer, ada beko, ada apa lagi? Ada tenaga manusia Mantap pokoknya. untuk bisa memperbaiki sehingga akses masyarakat di sini untuk mendrop kebutuhan pangan ke pasar itu bisa tercapai gitu. Mantap. Dan tentu kita punya salah satu pejuang hebat yang ke depan akan terus berjuang, yaitu Pak Wani gitu. Semoga sehat terus Pak Wani ya. Betul, semoga sehat terus. Amin, amin. biasa. Diberi Lancar kesehatan. terus ya. Iya. Dan sekeluarga semua diberikan kesehatan, kelancaran untuk bertani di Kalimantan Utara, mengadu nasib ya. Amin. Mengadu nasib di Kalimantan Utara. Intinya Pak Warni ini terus terang ya, sudah terus terang dia adalah Bondo nekat. Bondo nekat. Ada salam ini Pak Warni dari mana ya tadi ya? Kota Reok kah? Ponorogo kalau nggak Ponorogo. salah. Pak Warni ini batunya mana? Dari Kota Batu. Dari Kota Batu ya. Jawa Timurnya dari Kota Batu. Malang Batu berarti ya. Iya, Malang Oke. Batu. Gitu. Dari Malang Batu. Kegiatan Pak Warni pada hari ini ngapain aja tadi? Kita habis napas tanggul keliling. Oh iya. Iya. Dan di sebelah rumah-rumah ini biar Hmm. bersih dulu. Oke siap. Mantap lah. Oke kita lihat ya teman-teman semua kegiatan Pak Warni. Dan Alhamdulillah. saya mau tanya-tanya sama Mas Ya. Pas-pasan. Dan Mbak suaranya Mas Rival, double. yo. Nah, gimana? Ya. Ini tadi kesininya pakai jalur apa Mas? Kita lewat jalur langit. Oh, bukan, jalur sungai maksudnya. Heeh. Jadi lewat sungai, kita biasa memang sama Pak Dasrun karena akses jalan darat ini belum bisa untuk menjangkau 2017 dan 2016 di Sepunggur ini kita lewat jalur sungai gitu. Jadi Karena mungkin jalur darat masih kurang membaik ya. ya gitu, makanya kita semoga Pak Madrim ini lebih berani lagi untuk bersuara gitu, untuk bersuara keluar terkait bagaimana kondisi yang ada di sini gitu. Saya tahu mungkin ada pihak-pihak yang mungkin sedikit iritasi kalau kita tuh menyampaikan apa adanya kondisi di sini, cuman yang merasakan itu kita, mereka tuh tinggal di kota Iya, gitu kan. Mereka tinggal di kota, panjenengan ini yang tinggal di sini harusnya bersuara gitu ya. Waktu yang dari tahun 2016 sampai sekarang itu bukan waktu yang singkat gitu ya. Namun kita mau diminta untuk bersabar sampai kapan gitu. Nah, momentum musim inilah rasanya penting untuk kita terus bersuara supaya siapapun yang ingin maju nantinya itu benar-benar mau memperhatikan di sini. Betul, gitu ya. Mas. Itu harus berani bersuara. Makanya saya bilang bersyukur Madrim ada di sini. Salah satu YouTuber Kalimantan Utara terkait dunia transmigrasi itu terus menyampaikan kondisi apa adanya. Terus juga memberikan contoh yang baik dalam bertani juga. Jadi kalau bisa nanti lahannya juga disemprot keliling, tanamin padi, menghasilkan kira-kira Baik begitu. Mas, itu saya terima kasih semuanya. Hitung-hitung saya belajar ini sama Bang Rival kan, baik dari dunia pertanian, dunia apa, nanti mohon saya kalau misalkan tanam padi ya dibimbing sama jenengan. Ya, Kayak gitu. enggak juga, saya bukan petani juga sama. Nah, Saya jangan sebut ya. iya. Pokoknya itulah ya, pokoknya Iya. kita dukung lah pokoknya. Jadi jangan ragu gitu untuk bertanya gitu, karena apa pentingnya untuk bisa menghasilkan dari setiap lahan gitu, itu yang kita menjadi tujuan kita. Dan kita bersyukur untuk lahan-lahan yang di SP10 yang awalnya itu di lahan SP10 itu kan sama dengan kondisi di sini. Kemudian Pak Cito Karno masuk melakukan penanggulan lahan cetak sawah, lahannya kering saat ini. Mereka sudah berkebun di situ dan mereka berani bermimpi. Kita berani bermimpi dari lahan 1 hektar itu bisa menghasilkan minimal 10 juta per bulan. Caranya gimana? Integrasikan antara pertanian dan peternakan. Iya enggak? Ada sapi, kambing. Kambing kan sekarang gampang tuh, sistem mitra. salah satu contohnya nanti ini Pak Sudiwani umpamanya mau pelihara kambing, itu bisa melalui Bang Rival kan. Bisa menyampaikan aspirasinya ke Pak Ase gitu. Tapi gitu, ya, sejauh ini tidak pernah gagal sih. Artinya siapapun yang kita suarakan, tapi tentu syaratnya satu, memang orangnya konsisten, ulet, bekerja, beternak. Nah, itu bisa keras, gitu. ya.
Jadi menyiapkan kandang, kemudian setelah kandang jadi, kemudian menyiapkan bang pakan, atau mungkin bang pakan dulu deh ya, menyiapkan bang pakan dulu, kemudian kandang, habis kandang kemudian nanti kambingnya jangan takut, nanti sistem mitra. Nah, jadi baginya tuh bukan 50-20, 60-40 atau 70-30, enggak, baginya 50-50. Jadi 2 ekor kambing lahir. Jadi kambing yang dikasih itu dalam kondisi bunting. Oh, yang pelihara 1, umpamanya 2, yang pelihara 1, yang punya 1. Ya, gitu kalau ya. enggak ini 1 kambing dikasih kan, Heeh. 1 kambingnya dalam kondisi bunting. Ketika lahir 2, yang 1 sudah punya beliau. Gitu. Gitu Satunya ya. bisa diambil sama ini. Ya, Tapi misalnya, Pak, saya mau dua-duanya saya pelihara dulu, nanti lahir selanjutnya dua-duanya baru saya kasih Bapak, bisa. Oh, bisa gitu ya. Dan kita akan dibimbing selama proses mitra itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Terus Pak, kalau kambingnya mati apakah saya tanggung? Enggak gitu ya. Tapi ingat bahwa ada proses pemantauan. Jadi ini kambingnya nih dirawat atau enggak gitu. Dipelihara bener atau enggak, pakannya lengkap atau enggak, itu semuanya dipantau gitu. Jadi gitu ya. Jadi Terus tadi ngomong-ngomong gini, kesini memang sengaja mau bertemu Pak Sudawani atau ada apa yang kita dapat banyak disampaikan komen, kayak gitu? banyak komen masuk itu menyebut nama Pak Madrim sama Pak Dasrun. Oh, gitu kah? Ya, karena tolong diliput warga yang baru datang ke lokasi ini. Jadi kemudian kita memberanikan diri untuk datang gitu ke sini. Dan saya pribadi saya ucapkan terima kasih sama Bang Rival sudah hadir ke sini dan mengantarkan apa tadi? Baju sama apa yang lainnya untuk buat anak-anaknya juga boleh. untuk beliau Pak Sudawani kan. Terima kasih banyak untuk hamba-hamba Allah yang sudah membantu, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Jadi makasih banyak ya Bang Rival ya. Siap. Semangat terus Pak Maaf Madrim, ya, Pak. Pak Madrim, Siap. terutama buat Bang Madrim saya minta maaf tidak bisa bantu bikin jembatan kemarin dikarenakan saya pun ada acara sedikit. Jembatan apa? Nggak apa-apa. Jembatan itu. Oh, ada kemarin sempat jebol kemarin atau gimana? Ya, Ya memang kan papan-papannya ada yang jabuk ini kan, jadi ya beginilah kita perbaiki. Yang penting untuk lewat dari sana ke sini udah bisa aman istilahnya kayak gitu. Iyalah. Oke Kalau lah. bisa jangan kelamaan lah di tempatnya Mas Madrim yang masih single ya. Kalau bisa Kenapa itu? Pak Wani sudah punya pondok sendiri, segera tinggal di sini lebih nyaman gitu ya. Ini aku kenal Jadi- lagi ini sudah. Ini sobat survivor, sobat Madrim iya. semuanya yang dibutuhkan saat ini memang kalau kita lihat memang kebutuhan listriknya, terus kemudian juga ya langkah lebih baik lagi kalau bisa dicat gitu kan, jadi lebih indah. Kebetulan di sini ada 2 anak gadis gitu kan. Terus kemudian karpetnya, terus juga kasurnya dan kebutuhan-kebutuhan lain. Tapi ya perlahan-lahan nanti bisa dilengkapi sambil Pak Wani bekerja. Dan bersyukurnya di sini dekat dengan musola masjid buat ibadah anak-anaknya. Terus juga apalagi kebutuhan airnya di sini ada tandonnya, sudah torennya deh. Belum, kalau tandonnya belum ada Mas. Torennya belum ada sini. Ada tapi hancur itu kan. Ya, kalau hancur berarti nggak ada gitu. Nggak ada. Nanti biar torennya. dibawakan sama ini. Enak aja ya gitu. Sama iya. Kalau saya sukanya kayak gitu sama bos pun saya ngomongnya di depan aja langsung daripada di belakang kan. Pelan-pelan, Dikasih syukur nggak satu dikasih. persatu, ya. Terima kasih kan kayak gitu. Gitu ya, pelan-pelan. Seharusnya bisa lebih cepat, lebih baik. Oh ya, jatuh ya torennya ya. Iya. Ada di belakang itu. Tapi kalau ada dudukannya masih. Hancur dudukannya. Boleh kita lihat dulu sambil jalan Boleh, dulu. iya. Bikin dulu Pak ya. Iya. Ini sampai nggak istirahat sudah adik-adik nih pusing. Mau ya? Oh, kalaupun ada toren bisa ditaruh di sini ya. Oh, ini. Boleh kasih lihat dulu sini. Nah, ini torennya hancur ternyata. Iya. Kebetulan Pak Dasrun ini hebat dalam hal tukang mertukang. Ini kayaknya butuh sekitar berapa ya? Sekitar, kalau ulin sebenarnya ada di rumah, di kebun saya, tinggal angkut aja. Kayu-kayu sebenarnya ada, cuman bawanya dari sini gimana? Kameranya. Hah? Oh ya, boleh lah kita tambahin lagi ya. Memang perlu untuk kita lengkapi, yaitu kondisi tempat tandon. tempat tandonnya sudah hancur ternyata. Jadi untuk sementara pun juga untuk kebutuhan airnya mereka ini masih belum ada. Jadi sobat survivor yang kemarin mengundang saya untuk jalan ke sini nih, nah ini tanggung jawab panjenengan semua ini. Jadi kalau membuat Pak Wani bisa lebih nyaman berkebun di sini, tentu kebutuhan dasarnya ini harus terpenuhi, minimal air
hujan, ya air bersih untuk kebutuhan mandi ini bisa tercukupi. Untuk air bersih seperti air minum bisa pakai air galon sebenarnya. Iya. Itu. Jadi kalau nanti sudah terpasang itu jauh lebih baik. Jadi harapannya nanti mungkin dalam bulan ini sudah bersih Pak ya dan siap untuk Iya. ditanami padi Pak ya. Wah luar biasa. Seperti ini gitu. Tapi sebenarnya tidak terlalu rumit Pak ya untuk Iya. membersihkannya ya. Cuma memang langsung kalau mulai tumbuh sedikit sudah langsung dirandap aja. Gitu. Karena cepat sekali pertumbuhan rumput-rumput begini Pak. Iya. Satu botol randap cukup gak ini Pak ya kalau semuanya ini ya? Cukup kayaknya. Satu botol randap lah nanti kita belikan. Oke, jadi ini ya, jadi kondisi tandungnya. seperti ini. Nah, ini tukangnya bisa membantu nanti ya. Siap, siap. Hektar ya kira-kira yang bisa dibersihkan ya? Ini yang sudah ditanggul berapa hektar? 50 kali 50. Iyalah, Setengah. setengah hektar. Seperempat. Seperempat. Iya ya, 100 kali 50 baru setengah. Ah, Oh iya ah. betul. Ini 50 kali 50 berarti Jadi seperempat. hektar. Mm-mm. Gitu. Karena ke belakang kan 150 dari yang seperempatnya ini. Oh iya. Kayak itu. Kalau Pak Wani mau menebas semua kan silahkan. Iya, boleh juga nggak apa-apa. Insya Allah asalkan tenaganya mampu.